Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat semua, selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sore hari ini kembali bibit unggul Blitar 5758 ingin sekiranya terus berbagi sebuah pengalaman yang berkaitan erat dengan peralpukatan ya. Apa yang ingin saya bagi pada sore hari ini, banyak sekali pertanyaan, baik itu komentar maupun WA langsung ya. Jadi sahabat, saya memang agak jarang-jarang ya membaca komentar-komentar yang ada pada video ya. Jadi selalu saya tinggalkan nomor kontak, monggo silakan WA ya. Di jam-jam kalau paling enak itu kalau mau ngobrol di jam-jam habis maghrib atau habis sisa itu loh ya. Kalau pagi siang itu kan pasti beraktivitas di kebun, baik itu kebun pembibitan maupun kebun lahan ya. Pertanyaannya adalah, Pak, alpukat apa yang cocok untuk atau rekomnya untuk MDPL rendah? Sebetulnya sahabat, hampir mayoritas tanaman alpukat itu cocok ya untuk dilahankan di MDPL rendah ya. MDPL rendah itu hampir mayoritas bisa sebetulnya ya. Semua berpulang kepada yang namanya perawatan sahabat ya. Jadi mau MDPL tinggi, sedang, rendah, kuncinya sekali lagi pada sesi perawatannya. Dan kembali sekali lagi saya terus mengingatkan pentingnya sahabat menentukan, memilih bibit itu benar-benar dari penyedia bibit yang jelas ya. Jangan hanya berdasarkan online murah-murahan ya. Yang penting jenis alpukat. Sudahlah, tidak ada satu penyesalan pun yang terjadi di awal. Penyesalan selalu terjadi di belakang hari. Nah itu loh. Karena sekali lagi, budidaya apapun, saya tidak hanya berbicara masalah budidaya tanaman, baik itu hewan ya maupun tanaman, perikanan ya, peternakan. Sekali lagi, kalau orang Jawa itu khususnya bibit, bobot, bebet itu penting sekali ya. Makanya bibit itu tetap di nomor satu. Bahkan mohon maaf, sekaliber kita sebagai manusia untuk mencari pendamping atau penerus generasi kita, tentu kita harus selektif ya, tidak hanya sembarangan asal comot. Tentu segala sesuatu harus kita pertimbangkan. Ini anaknya siapa, ibunya bagaimana, orang tuanya bagaimana, saudara-saudaranya bagaimana, itu penting ya. Karena sekali lagi, biarpun kita lakukan perawatan semaksimal apapun, sekali lagi kalau bibitnya itu dari bibitan yang mohon maaf asal alpukat, nah itu nanti sekali lagi bahwa penyesalan itu selalu terjadi di belakang hari. Nah, pengalaman itu banyak kalau saya itu yang berbagi ya. Pernah suatu beberapa tahun yang lalu ya, salah satu pekebun di Bengkulu ya, itu seperti itu, tidak tanggung-tanggung beliau melahankan lebih dari 5 hektar ya. Nah setelah 7 tahun tidak ada tanda-tanda buah sama sekali, padahal perawatannya super intensif ya. Nah itu loh ya, maka pentingnya sekali lagi saya ingin menunjukkan entris ya. Ini entris, ini kan bisa sahabat melihat ya, ini kan V, ini kan bekas sambung ya. Ya ini loh ya. Jadi entris ini batang atas ini sahabat, ini penting sekali harus dihasilkan dari indukan atau tanaman yang sudah berbuah. Lah itu loh, penting itu. Kalau sudah dihasilkan dari indukan yang pernah berbuah, setidaknya lebih dari 70% kita sudah berhasil dalam hal budidaya. Kenapa? Karena ya budidaya apapun tentu ujungnya adalah hasil ya. Jadi ada juga yang beranggapan yang penting kita rawat dulu, kita rawat sebaik-baiknya kan ya pasti berbuah. Ada juga pendapat seperti itu. Saya tidak menyalahkan ya, mungkin yang berpendapat seperti itu secara materi berlimpah ruah ya. Artinya misalkan ini
dalam satu periode, satu season itu gagal mungkin karena materinya itu banyak sekali, ya nanti kalau gagal ya beli lagi mungkin ya. Jadi sekali lagi pentingnya entris atau batang atas. Nah ini jenisnya Mickey, kelihatan ya, ini entris batang atasnya ini harus sudah pernah berbuah. Minimal berapa Pak? Minimal berbuah 2 kali. Kalau di bibit unggul Blitar, bibit-bibitnya rata-rata ya sudah induknya sudah berbuah lebih dari 5 kali. Itu yang paling bagus ya, yang paling bagus ya. Jadi kembali ke topik awal, alpukat apa Pak yang cocok untuk MDPL rendah? Sekali lagi semua berpulang kepada masalah perawatan ya. Sekali lagi meskipun MDPL-nya rendah, kalau perawatannya bagus hasilnya tetap bagus ya. Memang ada ya, ada tanaman-tanaman yang alpukat itu khususnya yang menginginkan MDPL tinggi seperti has. Itu kalau di MDPL rendah bisa tumbuh, bisa buah, tetapi resikonya adalah dia itu sangat rawan terkena yang namanya jamur ya, jamur batang terutama ya, itu sangat rawan. Tapi kalau di MDPL yang tinggi, wah itu aman sekali dia. Bahkan sangat minim perawatan kalau jenis has itu ditanam di MDPL tinggi ya. Minim perawatan pun hasilnya tetap bagus sekali ya. Ada salah satu petani saya, dan itu juga videonya sudah pernah saya unggah, bisa sahabat cari ya, browsing di channel saya ini, bibit unggul Blitar 5758 ya. Sekali lagi sebenarnya atau intinya tanaman alpukat itu di MDPL berapapun bisa ya, baik itu rendah, sedang, tinggi ya, bisa. Kuncinya sekali lagi adalah perawatan, dan perawatan nomor 1 itu memastikan ketersediaan air ya. Jadi jangan mengandalkan tada hujan ya. Waduh, berat sekali kalau mengandalkan tada hujan itu ya mungkin bisa berhasil, tetapi kalau untuk maksimal atau hitung-hitungan investasi sangat jauh, terlalu lama ya itu. Jadi sekali lagi kalau mau berkebun budidaya khususnya tanaman alpukat, sekali lagi pastikan ketersediaan airnya mencukupi ya. Mungkin itu sahabat ya, apa yang bisa saya bagi pada sore hari ini. Semoga menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.